Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada dua jamaah yang sudah siap untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak dan juga Ibu. Kami persilakan terlebih dahulu, ladies first atau ibu-ibu dulu deh kalau boleh. Silakan Ibu Khadijah ya, betul Bu. Boleh berdiri berkaitan dengan tema kita, janji wajib ditepati. Silakan Ibu pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah dari Majlis Talim Al-Inayah. Bapak Kiai yang saya hormati, tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa banyak orang yang ingkar janji. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita ya sudah dijanjikan, tapi utang nih dalam rangka utang. Yang berjanji itu tarsok. Ya, ntar besok. Nah, bagaimana sikap kita orang yang diingkari janjinya sesuai dengan ajaran Islam? Atau boleh tidak kalau misalnya kita panggil debt collector misalnya? Waduh, serem. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Khadijah atas pertanyaannya. Bagaimana sikap kita sebagai korban ya, korban ingkar janji. Bagaimana Ustaz Fauzan nih jawabannya? Silakan Ustaz. Sampai manggil debt collector katanya Ustaz, serem juga nih. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi memang kepercayaan itu sangat mahal ya. Bagaimana kalau kita sudah menyatakan janji, maka kewajiban kita harus berupaya untuk menepatinya. Bagaimana kondisinya kalau kita dalam posisi yang korban gitu ya. Tentu kalau konteksnya terkait dengan hutang tadi Bunda, tetaplah kita sebagai orang yang ketika kita itu dipinjamkan atau kita ada yang meminjam uang terhadap diri kita ya, maka tetaplah Nabi mengajarkan tagihlah atau perlakukanlah dengan cara yang baik gitu ya. Kalau belum ada titik temu bagaimana, maka itulah kenapa agama mengajarkan bermusyawarlah lah. Artinya ada penengah atau ada yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan kita, terutama terkait dengan hutang tadi. Meskipun demikian, kita tetap diprioritaskan untuk menjaga etika dan akhlak. Tetap kita jangan berlaku semena-mena, apalagi tadi sampai mengundang debt collector gitu ya. Mungkin memang saking kita udah gergetannya gitu Bu ya. Tapi tetap kita berikan dengan cara yang baik karena dalam riwayat pun dijelaskan setiap tangguhan ya, hutang yang mungkin harusnya dibayar semakin ditangguh. Nah, di situ pula ada pahala nilai sedekah untuk kita yang memberikan keringanan dan kebijakan terhadap orang yang berhutang terhadap diri kita. Jadi tetap akhlak yang utama, ingatkan dengan cara yang baik, tagih dengan cara yang baik. Tetapi kalau belum bertemu dengan jalan keluar, maka libatkan pihak ketiga orang yang bisa menengahi, tentu juga bermusyawar dengan cara yang baik, mudah-mudahan akan mendapatkan solusi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah atas jawabannya. Sebelum kami persilakan pemirsa yang akan bergabung lewat video call, kami persilakan dulu kepada jamaah atas nama Bapak Junaidi. Boleh berdiri Pak Junaidi, yang mana? Silakan. Nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kiai, nama saya Junaidi dari Jamaah Al-Inayah. Yang perlu saya tanyakan Pak Kiai, bagaimana cara kita melatih diri kita agar tidak mudah mengucapkan janji dalam kehidupan sehari-hari, namun lebih menjaga amanah dan kejujuran. Barangkali itu penjelasan saya Pak Kiai, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh duduk kembali Pak Junaidi. Bagaimana agar kita tidak mudah dalam kehidupan kita ini selalu memberikan janji begitu. Ya Haris, silakan. Iya, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Memang kadang-kadang orang untuk meyakinkan maka dia memberi janji. Ibu pernah enggak? Bapak pernah enggak? Kalau saya pernah merasakan, ada orang bilang tolong doain, kalau urusannya beres, insya Allah saya berangkatkan haji. Ada yang pernah dijanjikan gitu? Bapak Ibu sekalian, setelah dia dapat uangnya dia berangkat sendiri. Iya, ada enggak yang gitu? Yang mana korbannya, yang mana? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang kita biasanya orang kalau tidak dalam pengertian rijal tadi itu,
benar-benar seorang laki-laki yang gentleman, muslim yang kamil, dia nggak akan berjanji. Karena setiap sesuatu dia tanamkan dalam hati, dia mau niat. Kalau urusannya beres, saya akan berikan dia. Itu orang yang bagus. Begitu juga kita sebagai muslim yang baik, rijal yang baik, kalau ada orang janji sama kita, kemudian dia tidak menepati, apa yang mesti kita lakukan? Ibu kalau ibu marah, masukkan dalam hati, ibu cepat tua. Halo? Apaan? Cepat tua. Bagaimana caranya kalau orang janji tidak menepati janji? Saya diajarkan sama guru saya, dia bilang, Haris, kalau ada orang janji sama kita, kemudian dia tidak bisa menepati, ikhlaskan. Berapa ongkos haji? Ya, 60 juta. Ya Allah, seharga 60 juta yang dia janji kepada saya sedekahkan kepada orang yang mau memberikannya, dan pahalanya berikan buat ibu bapak saya di alam barzakh. Subhanallah, hilang, tidak ada dalam hati kita itu. Ketemu aja kita tidak marah. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan kemurahan akhlak, dengan cara yang punya akhlak seperti itu, tahun berikutnya ada dua orang mau ngajak saya berangkat haji. Jadi ini memang metodenya gitu. Termasuk di antaranya juga cara yang semacam ini, Ibu kalau keluar masjid, sandal baru beli 2 juta terus hilang, ibu ngapain? Ngamuk-ngamuk, marah sama DKM? Jangan. Ya Allah, sandal saya yang 2 juta itu diminati sama orang, saya sodakohkan dengan dia. Maka dengan cara kita mensodakohkan, kita tidak ada marah dalam hati. Yang kedua, kalau ketemu orang yang sendalnya bagus, kita marah. Nih, jangan-jangan dia nih. Jangan-jangan dia. Jadi kita suuzon sama siapa saja, Pak. Ya. Ternyata begitulah. Orang Islam tidak mudah janji, tapi kalau dia dijanjikan, dia tidak pernah dendam kepada orang yang ingkar janji. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Haris Hakam atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah, kami persilakan saat ini untuk para pemirsa yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami, atas nama Bapak Rizky Ardian dari Brebes, Jawa Tengah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia ada di belakang layar kita para guru. Nah, ini dia atas nama dari Brebes, betul ya Pak Rizky ya? Pak Rizky betul dari Brebes ini ya? Pak Rizky, halo, bisa mendengar saya? Bes? Oke, baik. Silakan pertanyaannya Pak Rizky. Ya, betul. Baik, silakan pertanyaannya Halo? Pak Rizky. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Ardian dari Brebes, Jawa Tengah. Ingin mempertanyakan Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin. Bagaimana keteladanan beliau dalam menempati janji bisa kita terapkan di zaman sekarang? Baik. Baik, terima kasih bisa kami tangkap pertanyaannya. Silakan Ustaz Fauzan, bagaimana menerapkan di era sekarang ini sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Amin itu, yang tidak mudah mengingkari janji dan bisa dipercaya. Silakan Ustaz Fauzan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwasanya amanah, kepercayaan itu adalah suatu hal yang sangat mahal ya. Dan itu perlu kita latih, perlu kita tumbuhkan, perlu kita jadikan sebagai habit dan kebiasaan kita. Karena sifat baik itu adalah hal yang memang harus kita latih, Bu. Jadi skill, kalau bicara skill, kemampuan itu bukan hanya sekedar olahraga saja. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan hati, akhlak itu juga skill. Memaafkan, skill. Ya, kemudian amanah, skill yang harus kita biasakan. Kalau kita tidak membiasakannya, maka kita akan sulit untuk
bisa menjadi atau mencerminkan akhlak yang baik. Bagaimana tentang teladan Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam muamalah, dalam contoh kecil dalam hal perdagangan saja. Rasulullah itu orang yang sangat jujur, sangat dipercaya. Ketika beliau berdagang, ya, apa yang disampaikan itulah hal yang benar. Tidak berlaku curang, tidak ada yang sesuatu yang ditutup-tutupi. Ibarat istilah itu beli kucing dalam karung gitu ya. Nah makanya kan biasa mungkin fenomena belanja online ya, maka kita harus pastikan kalau kita pesan dipastikan dengan adminnya ya Bu ya. Kadang ibu ada yang mesen jilbab warna pink, yang datang polkadot gitu kan. Ya, artinya amanah itu sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan. Sehingga Al-Quran mengingatkan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang berlaku curang dalam hal menakar timbangan ya. Jangan dibilang ada yang membeli 1 kilo atau membeli 2 kilo dikasihnya 1 kilo. Dibilang manis, ini enggak manis, ternyata yang kita beli. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam hal kehidupan kita, terutama dalam hal muamalah, sehingga sedikit apapun itu, upayakan kita harus amanah, ya. Apa yang kita percayakan kepada seorang dan apa yang orang percayakan terhadap diri kita jaga kepercayaan tersebut, sehingga apa? Sehingga orang yang mempercayakan kepada kita, maka insya Allah itu bisa kita jaga dengan baik dan kita bisa mencerminkan nilai atau sikap amanah sebagaimana yang dipercontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah. Dan begitu Pak Rizky Ardian yang sudah menyimak langsung dari Brebes, Jawa Tengah. Mudah-mudahan jawabannya bisa menjadikan hibro dan juga hikmah tersendiri. Terima kasih Pak Rizky Ardian. Dan pemirsa, kami juga ajak kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Sudah siap ini beberapa dan juga para pemirsa juga kami masih persilakan untuk bergabung di video call WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.